Kristen sendiri katanya dikenal sebagai agama yang penuh kasih. Tapi dalam kenyataannya Steby ini berani ya mengkritik agamanya sendiri gitu ya. Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini bukan tentang sulap karena aku kedatangan teman spesial, Steby. padahal aku nih yang minta-minta, ayo biar aku di acara. Enggak. Soalnya kalau aku pengen minta sama datang ke sini juga, wah ini kayaknya Steby sibuk banget, promosi buku-bukunya gitu ya. Nah, ini dia saatnya. Buku Steby yang baru. Judulnya apa? Tara, Rumah Ilalang. Rumah Ilalang. Dan ini buku keberapa-mu? Buku kelima. Buku kelima. Mantap. Ini kayaknya ceritanya menarik nih. Rumah Ilalang. Artinya apa, Mas? Jadi filosofinya tuh gini. Orang kalau bangun rumah dari apa? Dari bata. Iya benar, dari batu, dari bata, itu agar rumah itu kokoh kan ya. Tapi bagaimana ketika rumah itu dibangun dari ilalang? Kena angin dikit udah roboh. Letoy gitu Iya. Ya seperti itulah rumah ilalang. Jadi ceritanya memang soal kaum-kaum minoritas. Kali ini ngangkat waria namanya Tabita yang di saat kematiannya itu jadi bingung gitu. Bingungnya kenapa nih? Dikubur cowok atau cewek gitu? Bukan? Salah satunya itu. Oke. Salah duanya adalah dia harus pakai acara pemakaman apa? Pemakaman Muslim apa pemakaman Kristen gitu. Lah, emang Nama bingungnya. bentar. Dari dianya sendiri agamanya apa? Nah, ya itu. Jadi aku kayaknya harus flashback dulu cerita ke depannya ya. Namanya Alang. Alang dibesarkan dan dididik secara Islam seperti itu. Cuman gini, waria itu kan ada sindrom namanya itu halu sindrom, semacam halusinasi. Kan bukan pria, bukan wanita. Yap. Jadi pria yang juga mengedepankan perasaan kayak gitu. Oke. Itu gini, ketika dia mencintai seseorang, dia akan bersikap dan mencontoh bahwasannya, oh orang itu suamiku, orang itu milikku gitu. Padahal belum tentu yang seperti itu gitu. Itu kalau di cerita pewayangan ada Ekalaya yang berguru pada Krishna. Itu Ekalaya menganggap bahwa Krishna adalah gurunya. Padahal kan belum tentu. Krishna belum bilang bahwasannya aku guru kamu. Cuman karena kekaguman yang amat sangat dan menganggap bahwa itu gurunya, ya sudah seperti itu. Siap. Jadi nasibnya ini seperti itu. Masyarakat di sekitar yang hanya tahu Alang atau Tabita ketika besar, dia mengiranya Alang ini beragama non-muslim seperti itu. Padahal secara KTP dia muslim. Oh, nah, gitu. itulah yang menimbulkan konflik-konflik Dan juga dalam fiksi Tamiya. atau nyata? Fiksi, di sini fiksi. Oh, Dia hadir jadi sosok yang benar-benar baru. Tapi kalau aku harus, Mas ini ceritanya siapa sih? Aku banyak survei, banyak wawancara itu ke Erika. Aku nulis Surveinya dulu, ke dia, gitu. aku nulis dulu, Rik, sama nggak ceritanya dialami waria juga, termasuk halusinasi tadi. Wow. Seperti itu. Jadi ini ada surveinya juga ya untuk nulis sebuah buku kayak gini ya. Tapi dasarnya gini sih, waktu awal itu premis utamanya sebenarnya nggak ke arah yang lebih lebar dan lebih luas. Mungkin itu karena proses ya. Premis utamanya tuh Kristen sendiri katanya dikenal sebagai agama yang penuh kasih, semacam autokritik. Tapi dalam kenyataannya ketika orang yang harus dilayani itu di luar warga jemaatnya, banyak pendeta-pendeta, majelis pendeta atau siapapun angkat tangan. Nggak mau. Bukan, dia bukan golonganku, dia bukan warga jemaat aku gitu. Loh, katanya kamu penuh kasih. Tapi itu kalau bukan, terutama pemakaman ya, karena kan pemakaman Kristen itu kan amat sangat mahal. Gitu. Jadi ketika ada meninggal bukan warga jemaatnya, tunggu warga jemaat mana ini, bayar diakonia nggak dia selama hidup gitu. Dan aku baru tahu nih informasi seperti itu nih. Wah. Kayak gitu premisnya. Cuman Jadi konfliknya di dalam sini soal dia meninggal mau dikubur di mana gitu. Iya, mau dikubur di mana menarik ya? dan cara apa gitu. Memang menarik nih. Keren kayak ini. Udah dibunuh dari bab 1 sih toh. Wow. Yang membedakan buku ini sama buku-buku Steby yang lain apa?
Mungkin ya kembali lagi nulis novel. Kalau setelah sebelumnya menulis puisi. Oh. Kali ini menulis cerita yang panjang gitu ya. Ada berapa halaman ya ini ya? 136. Hanya 136 Oh, iya, karena ini 136. proyek novela. Siap. Rumah Ilalang. Ha-ha. Wah, keren nih kayaknya nih, kalian harus baca ya, karena dari ceritanya barusan aja kan menarik nih. Seorang waria yang ketika sudah meninggal bingung mau dikubur di pemakaman muslim atau Kristen. Padahal untuk KTP-nya sendiri itu Muslim. Dan untuk yang kasus Kristennya dia nggak tahu jamaat mana. Iya benar. Wah. Karena itu ya itu tadi Keluarganya gimana? Ada keluarganya nggak? Di sini ceritakan nggak? ada diceritakan juga keluarga. Jadi yang di sini diceritakan kalau konflik keluarganya ya ditolak dari keluarga seperti itu, Fir. Oh, lalu yang mengurusi kematiannya? Teman-teman satu komunitasnya. Wow, sesama waria itu tadi. Iya, teman-teman satu komunitas. Wow. Kalau misalkan ada teman-teman yang nonton ini pengen dapat buku ini di mana? Di toko-toko buku yang ada. Di kota-kota mereka juga Iya, ada ya pasti ya? ada, Wow, ada. keren. Di toko-toko buku yang ada. Kalian harus cari nih buku nih. Rumah Ilalang, karyanya Stebi, jangan yang lain ya. Tapi di online juga ada kok. Nah, kalau online di mana? Di punyanya Basa Basi Store-nya juga ada. Terus Di Instagram bisa ya berarti ya? ada. Nah, nanti Banyak Instagramnya kok. di sini nih. Basa Basi Store. Atau di Instagramnya Stebi mungkin ada yang mau kalau misalkan kalau Ada tanda tangannya gitu. Iya, saya Iya. melayani, nggak apa-apa demi kalian semua. jadi kan kalau misalkan wah, aku mau beli ke Basa Basi Store kayaknya ribet deh, mending langsung ke penulisnya aja. Boleh, bisa ya boleh, dibantu boleh. gitu ya? Iya, bisa dibantu. Sambil ditanda tanganin gitu. Wow, keren. Oke Mas, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mau baca buku ini? Pesannya ya karena temanya dari ketiga itu seksi-seksi gitu ya. Sehingga ketika mengambil kesimpulan ya harus dibaca sampai tuntas Iya gitu. bener. Kadang baca setengah, ada yang nggak terima mungkin ya, ada Iya. yang tersinggung gitu. Ada yang tersinggung, ada yang tidak terima. Padahal ini fiksi loh, Yang warianya sendiri nggak tersinggung, kalian kok tersinggung kayak gitu kan? Yang ya pertama itu, terus yang kedua ya tentang cinta itu tadi, bahwasannya mencintai, mengasihi senantiasa kan nggak boleh tersekat-sekat. Oh kamu bukan golonganku, oh kamu bukan apa namanya. Stebi ini berani ya bagianku. mengkritik agamanya sendiri gitu ya. Oke, Stebi Julio Nathan, terima kasih sudah sharing sedikit soal buku Rumah Ilalang. Ini kayaknya bukunya keren banget. Ini buat aku boleh nggak? Boleh. Mantap. Langsung rampok ketika live gitu. Oke, sekali lagi kalian harus dapetin buku ini karena kalau aku baca sinopsisnya tadi sedikit keren banget, sumpah. Itu nggak kebayang banget ceritanya bakal sampai ke situ gitu kan. Kak Stebi, terima kasih Oke, banyak. Sampai jumpa sama-sama. lagi di kontenku yang selanjutnya. Terima kasih loh Terima udah mau kasih. mampir lagi loh di sini. Sama-sama, sudah Nggak bosan-bosannya ya diundang. di Iya. YouTube. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.